warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinisti Agustin dengan NIM 211117016 dari Program Studi PGSD Universitas Trilogi. Di video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai inovasi dalam mengatasi beragam masalah siswa. Yuk disimak videonya. Yang pertama, bagaimana sih cara mengatasi siswa yang gemar merokok? Nah, kehidupan anak sekolah saat ini, seperti yang kita ketahui, merokok adalah suatu hal yang tidak asing lagi, bahkan dianggap hal wajar. Padahal, kebiasaan merokok bisa menimbulkan dampak buruk bagi perokok itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat dalam rokok bisa memberikan efek buruk pada tubuh. Faktor utama yang mendorong siswa berperilaku merokok karena adanya faktor dari luar, seperti faktor lingkungan bergaul. Karena adanya pengaruh pergaulannya, maka siswa yang belum terbiasa dengan rokok lambat laun terpengaruh. Awalnya hanya tertarik untuk coba-coba saja, dan adanya dorongan pengaruh dari teman sebayanya untuk menunjukkan jati dirinya dan perilaku sosial. Maka lama-kelamaan menjadi suatu kebutuhan dan kebiasaan yang dianggap memberikan kenikmatan bagi perokok tanpa menghiraukan dampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Dan banyak yang beranggapan jika merokok akan dianggap keren, sosok yang gentleman, bukan anak mami, oleh lingkungan kelompoknya itu. Lalu, apa sih dampak dan kandungan yang terdapat dalam rokok? Nah, bahaya merokok diantaranya dapat menimbulkan resiko kanker paru-paru, kanker tenggorokan, kanker mulut, dan penyakit jantung di usia dini. Selain itu, kesehatan kulit lebih beresiko. Kulit akan lebih menua sebelum waktunya, atau yang biasa kita sebut sebagai penuaan dini. Lalu merokok di usia dini juga bisa mengurangi jumlah sperma pada pria dan mengurangi tingkat kesuburan pada wanita. Siswa yang mulai merokok karena berbagai alasan seperti meniru kebiasaan orang dewasa, pengaruh dari teman sebaya, faktor kepribadian karena rasa ingin tahunya, pengaruh dari iklan, kurangnya informasi, atau kesalahpahaman mendapatkan informasi, dan juga meniru sifat orang terkenal yang biasa merokok. Dalam sebatang rokok mengandung kurang lebih 4.000 senyawa kimia dan 400 zat racun yang sangat membahayakan tubuh. Bahan kimia yang terkandung dalam rokok diantaranya yang pertama itu ada nikotin, yang dimana memiliki efek seperti membuat ketagihan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah mudah menggumpal, dan menyempitkan pembuluh darah arteri. Kedua ada karbon monoksida, yang dimana memiliki efek meracuni darah karena mengikat hemoglobin darah 200 kali lebih kuat daripada oksigen. Yang ketiga ada karsinogen, yang dimana zat yang merangsang tumbuhnya sel-sel kanker di dalam tubuh. Dan yang terakhir itu ada iritan, yaitu zat yang mengganggu saluran pernapasan dan paru-paru. Wah, seperti yang sudah kita ketahui nih, bahwa dampak dan kandungan zat yang terdapat dalam rokok itu sangat membahayakan bagi tubuh. Maka dari itu, jangan sekali-kali untuk mencobanya ya teman-teman. Apalagi di anak usia sekolah dasar yang seharusnya belum mengenal rokok. Selain dampak dan kandungan yang terdapat dalam rokok, bagaimana cara mengatasinya agar tidak merokok? Nah, agar terhindar dari kebiasaan merokok, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yakinlah bahwa rokok itu bukan satu-satunya sarana pergaulan. Dan jangan malu untuk mengatakan bahwa diri kita ini bukan perokok. Lalu perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Hindari sesuatu yang terkait tentang rokok, misalnya sponsor, iklan, poster, rokok gratis, dan lain-lain, yang dimana itu merupakan suatu daya tarik agar kita itu mencobanya. Dan lakukan hal-hal positif seperti olahraga, membaca buku, atau hobi lain yang memberikan manfaat. Sepatutnya kita menanamkan keyakinan bahwa kebiasaan merokok tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi diri kita dan orang lain. Kita harus terbiasa untuk bersikap asertif, yaitu untuk tetap mengatakan tidak pada rokok. Selanjutnya, anak yang malas belajar. Dalam kegiatan belajar, anak pun terkadang mempunyai rasa malas. Malas untuk belajar dan malas untuk menerima pelajaran. Anak merasa malas pasti ada penyebabnya. Kenapa? Dirinya itu malas belajar. Penyebab anak malas belajar yaitu bisa karena beban pikiran, cara mengajar guru yang membosankan, minat anak yang kurang terhadap pelajaran,
Tidak ada yang bisa menjadi contoh atau panutan terhadap kegiatan belajarnya anak dan belum menemukan cara yang tepat untuk belajar. Bisa juga karena udah pacaran, dibully oleh temannya, dan diberikan fasilitas yang lebih dari orang tuanya. Apa sih dampak yang didapatkan jika anak malas belajar? Jika anak mengalami malas belajar, akan mengakibatkan anak tersebut tidak akan naik kelas dan kurangnya pemahaman pembelajaran yang ada di sekolah. Selain itu, anak akan menjadi bodoh dan prestasi di sekolahnya akan menurun. Kebiasaan atau perilaku akan timbul dari anak tersebut, seperti suka mencontek ketika diberi tes atau ulangan dan tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selain itu, ada beberapa kesalahan dari orang tua yang menyebabkan anak malas belajar. Yang pertama, terlalu menekan atau memaksa anak. Orang tua yang baik akan selalu mendukung anaknya. Setiap anak pasti merasa lelah, butuh bermain, istirahat, yang tidak terus-menerus untuk belajar. Bahkan gak bisa selalu dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan ranking. Yang kedua, hanya menyuruh dan tidak mengajarinya. Banyak orang tua yang hanya menyuruh anaknya untuk belajar, memarahinya saat mendapatkan nilai jelek, tapi tidak pernah membantu atau mengajari anaknya untuk belajar. Yang ketiga, terlalu sibuk. Banyak orang tua yang tidak punya waktu untuk anak-anaknya karena sibuk bekerja. Memang untuk menyekolahkan dan membesarkan anak itu membutuhkan uang, tapi orang tua itu harus bisa menyeimbangkan antara karir dan juga kebutuhan anak, karena anak butuh juga perhatian. Dan yang terakhir, karena sering bertengkar, orang tua yang tidak harmonis akan membuat anak akan merasa malas untuk menjalani semua hal, terlebih belajar. Perasaan tertekan, stres, dan tidak bisa fokus akan timbul pada diri anak. Bila memiliki masalah, jangan membiasakan bertengkar di depan anak. Cara mengatasinya, orang tua jangan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Maka dari itu, bangun komunikasi dengan anak dengan berikan motivasi belajar pada anak. Tanyakan apa kesulitan dalam memahami pelajaran atau apa yang dirasakan pada anak. Ciptakan juga suasana belajar yang nyaman untuk mengungkapkan kesukaan atau ketidaksukaan pada anaknya. Jika ingin anak semangat belajar, dukung untuk mengeksplor minat dan bakatnya yang disukai. Hargai pencapaian anak sekecil apapun, karena hal itu membuat dirinya itu merasa dihargai dengan pencapaiannya. Dan tidak hanya menyuruh anak untuk belajar, tapi ajari dengan belajar bersama. Nah, kunci untuk mengatasi anak malas belajar adalah kepekaan orang tua serta pengertian orang tua untuk komunikasi secara pribadi dengan anak untuk mengetahui apa yang sebenarnya membuat anaknya malas belajar. Selanjutnya, bagaimana menghadapi anak yang mulai berpacaran? Nah, berpacaran di usia sekolah mempunyai resiko yang besar karena mental anak belum stabil dan belum cukup dewasa dalam mengambil keputusan. Seiring perkembangan zaman, tidak sedikit anak sekolah dasar mengalami ketertarikan lawan jenis. Pada usia tersebut, tentu anak sekolah dasar masih terlalu belia untuk memahami arti sesungguhnya dari pacaran. Lalu dampaknya jika anak mulai berpacaran. Saat ini, pacaran itu seolah-olah sebagai suatu hal yang biasa. Guru juga tidak bisa mengontrol kegiatan siswanya itu lebih detail, sehingga orang tua lah yang harus lebih aktif memberikan pengarahan pada anaknya. Berpacaran dapat membuat prestasi belajar seorang anak itu menurun, seperti ketika belajar, siswa yang berpacaran pasti akan terganggu konsentrasinya untuk belajar karena pasangannya selalu mechat dan pasti hanya fokus untuk membalas pesannya dan melupakan waktu belajarnya. Cara menghadapi atau mengatasi anak yang udah mulai pacaran. Peranan orang tua sangat diperlukan dalam hal ini, seperti pola asuh, pendidikan, dan pengawasan yang baik harus diberikan agar anak memiliki pengertian dan pemahaman mengenai pacaran. Dengan cara memantau media seperti tontonannya, bacaan, musik, media sosial, penggunaan internet, hingga games yang perlu disaring secara cermat. Pembatasan ini penting agar anak tidak mengonsumsi informasi yang tak sesuai usia dan perkembangan mentalnya. Perhatikan juga teman-teman sebaya anak dan awasi pergaulannya. Pergaulan ini bisa menjadi faktor pendorong untuk anak melakukan pacaran. Terakhir, mengatasi siswa yang aktif dan suka berbuat gaduh. Kendala yang dialami seorang guru ialah siswa yang aktif dan suka berbuat gaduh. Mereka tak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Untuk itu, seorang guru perlu menguasai teknik penanganan siswa yang aktif dan suka berbuat gaduh. Nah, cara mengatasinya itu, yang pertama,
pada awal pembelajaran. Berikanlah games menarik kepada siswa, misalnya tebak-tebakan, bernyanyi bersama, bercerita, kuis berhadiah, dan lain-lainnya, sekreatif guru. Yang kedua, buatlah materi pembelajaran yang menarik dan suasana yang menyenangkan. Jangan tegang saat mengajar, dan gunakanlah intonasi suara yang menarik perhatian dan selipkan juga humor. Yang ketiga, hindari kata-kata jangan, misalnya jangan ribut, jangan nakal, jangan bertengkar, karena yang mereka lakukan malah sebaliknya. Maka gunakanlah kata-kata lain, maksudnya dengan maksud yang sama. Misalnya nih, ibu lebih senang jika Budi tenang, atau anak yang baik dan soleh adalah anak yang tenang di dalam kelas. Sebaiknya saat menegur, berikan alasan solutif mengapa perlu perhatikan guru, seperti ayo perhatikan ke depan. Kalian mau kan mendapatkan nilai bagus di ujian nanti dan bebas remedial? Nah, biasanya ini akan lebih ampuh. Siswa akan diam dan mulai memikirkan akibat yang mereka dapatkan jika mereka berbuat gaduh dan tidak memperhatikan gurunya. Yang keempat, sebagai guru harus sabar, bersikap tenang, dan beri contoh yang baik. Hindari mengendalikan kelas dengan cara marah-marah, membentak murid, memukul papan tulis, dan berteriak. Karena itu semua hanya menimbulkan ketegangan dan ketakutan yang tidak efektif untuk suasana belajar. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.